Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zar. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas yaitu tentang sensitivitas lanjutan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang sudah tahu atau yang belum tahu apa itu sensitivitas lanjutan, jadi di video kali ini saya bakalan ngebahas lengkap ya teman-teman tentang di sensitivitas lanjutan ini tentunya teman-teman. Untuk sebelum saya masuk ke sensitivitas lanjutan, saya mohon dulu buat teman-teman semuanya untuk tidak ada skip-skip terlalu banyak teman-teman, karena di sini saya bakalan ngasih informasi-informasi penting ya teman-teman buat teman-teman semuanya biar bisa lebih tahu detail teman-teman apa itu sensitivitas lanjutan teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke sensitivitas lanjutannya teman-teman untuk informasi atau pengertiannya lah teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk sensitivitas lanjutan adalah sensitivitas yang mengatur setiap sensi senjata yang berbeda-beda teman-teman, yang dipengaruhi oleh scope yang juga berbeda teman-teman. Maksudnya adalah sensitivitas ini adalah sensitivitas yang memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, tidak seperti sensitivitas yang ada di pengaturan ya teman-teman. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena sensitivitas di pengaturan kebanyakan para pemain PUBG Mobile itu lebih banyak mengatur sensinya itu di pengaturan global ya teman-teman, atau keseluruhan ya teman-teman. Dan satu lagi, para pemain PUBG Mobile lebih banyak mengatur sensinya itu hanya pada satu buah senjata saja teman-teman. Contohnya saja di senjata M4 teman-teman. Hal ini sudah jelas akan sangat berpengaruh terhadap sensi yang lainnya teman-teman, seperti senjata atau scope yang dipasang pada senjata tersebut teman-teman. Contohnya, saat kalian mengatur sensitivitas di pengaturan, senjata yang kalian gunakan adalah senjata M4 dan kalian mengaturnya sensinya itu dari A sampai Z atau dari awal hingga akhir teman-teman, hanya menggunakan senjata M4 saja. Itu sudah jelas sensi yang digunakan hanya untuk senjata M4 saja, tidak untuk senjata lainnya teman-teman. Kemungkinan besar kalau kalian gunakan untuk senjata lainnya, pasti itu recoilnya akan jauh berbeda teman-teman. Tidak seenak kalian menggunakan senjata di M4 ya teman-teman, atau recoil sensitivitas di senjata M4 teman-teman. Nah, pada saat gameplay, tidak mungkin di setiap gameplay itu kalian menemukan atau menggunakan senjata M4 teman-teman. Pastinya kalian akan dihadapkan dengan berbagai senjata teman-teman yang berbeda-beda. Contohnya seperti barrel dan AKM. Nah, barrel dan AKM ini adalah kedua-dua senjata yang sama-sama memiliki recoil atau hentakan yang sangat kuat ya teman-teman. Sedangkan sensitivitas yang kalian atur hanyalah sensitivitas untuk di M4 saja teman-teman, tidak untuk di senjata berat teman-teman. Itu sudah jelas aim kalian atau recoil kalian itu sangat berantakan di senjata tersebut teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya di sini saya bakalan membahas lengkap teman-teman. Jadi di sini saya langsung saja kita masuk ke sensitivitas selanjutnya teman-teman, tanpa banyak-banyak membuang waktu teman-teman. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah berada di medan latihan sensitivitasnya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu di mana itu letaknya sensitivitas lanjutan, itu ada di pojok kiri atas teman-teman, di samping gambar lobby itu teman-teman. Kalian bisa mencari itu teman-teman. Dan untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu ada lensa TPP tanpa teropong bidik. Nah, yang dimaksud lensa TPP tanpa teropong bidik itu adalah ADS kamera kalian teman-teman, pas saat kalian menggerakkan kamera ya teman-teman. Nah, seperti ini nih contohnya teman-teman. Nah, sekarang kita jadikan dia 100% teman-teman. Dan untuk di kamera ADS nya ini tidak bisa digeser kanan dan kiri teman-teman. Bisa kalian sendiri ini teman-teman. Tidak bisa digerakkan sama sekali teman-teman, hanya mengandalkan di gironya, karena ini gironya aktif teman-teman. Nah, sekarang kita naikkan teman-teman. Nah, ini jadi seperti ini teman-teman, sangat lincah teman-teman. Jadi kalian bisa ngaturnya tuh di berapapun yang kalian mau teman-teman. Jadi di sini saya mengaturnya tuh secara acak aja dulu teman-teman, karena ini hanya menerangkan secara singkat aja dulu teman-teman. Nanti kalau untuk di pengaturan kalian bisa menirunya nanti di akhir video teman-teman. Saya sudah memberikan untuk di hasilnya teman-teman. Dan untuk kedua itu ada ADS TPP tanpa teropong bidik teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan ADS tanpa teropong bidik ini adalah sensitivitas yang mengatur pas saat kalian sedang menembak teman-teman, dengan mengandalkan ADS teman-teman. Nah, di sini saya bakalan jadikannya untuk 1% dulu teman-teman. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Dan di ini ADS-nya tidak bisa digerakkan sama sekali teman-teman, kecuali ADS-nya kalian naikkan ya teman-teman. Dan di sini kita bakalan naikkan ADS-nya teman-teman. Untuk secara acak dulu, karena ini hanyalah gambarannya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, ini recoilnya bisa ditahan menggunakan ADS teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga itu ada giroskop TPP tanpa teropong bidik. Nah, yang dimaksud dengan giroskop ini adalah ketika kalian menggerakkan device kalian teman-teman. Contohnya seperti ini. Sekarang kita ubah jadi 1% dulu teman-teman. Nah, ini di sini kalian bisa lihat sendiri, ini giro tidak berfungsi sama sekali teman-teman. Dan di sini hanyalah bisa digunakan untuk ADS-nya saja teman-teman. Gironya sudah tidak aktif teman-teman, karena kita sudah jadikan dia 1% teman-teman. Nah, sekarang kita naikkan dia untuk secara acak teman-teman. Dan kayak ginilah hasilnya teman-teman. Semakin kalian naikkan itu akan semakin tinggi ya teman-teman untuk gironya teman-teman. Khusus di giro kamera aja teman-teman.
Sekarang kita lanjut dengan sensitivitas giroskop ADS TPP tanpa teropong bidik. Maksudnya adalah saat kalian menembak itu menahan menggunakan giroskop ADS kalian teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman. Sekarang kita ubah dia untuk menjadi 1% teman-teman, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Gironya tidak bekerja sama sekali saat kalian menembak teman-teman. Kita naikkan untuk sensitivitasnya teman-teman secara acak aja teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Giro ADS nya kembali bekerja dengan semestinya teman-teman. Kalian bisa menaikkan atau menurunkan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing teman-teman. Di sini saya melakukan secara acak aja dulu teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut dengan di bagian scope ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu adalah lensa titik merah, holographic, rousing, dan canted sync. Nah, maksudnya adalah pas saat kalian open scope, kalian menggerakkan kamera kalian teman-teman dengan menggunakan ADS ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Jadi ini ADS nya bekerja teman-teman. Jadi saya sekarang bakal mengurangkan untuk jadi 1% aja teman-teman. Supaya kalian bisa lihat sendiri ini ADS nya tidak bekerja teman-teman. Oke, sekarang kita naikkan kembali secara acak teman-teman, dan jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Untuk ADS nya teman-teman, kalian bisa menggerakkan dengan sesuka hati kalian teman-teman, dan kalian bisa mengaturnya dengan sesuka hati kalian juga teman-teman. Nah oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Nah yang kedua ini fungsinya itu pas saat kalian menembak menggunakan ADS kalian teman-teman, atau menahan menggunakan ADS teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ini masih aktif ya teman-teman untuk ADS ya teman-teman. Dan jadi di sini saya bakal mengurangkan untuk jadi 1% ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Recoilnya tidak tertahan ya teman-teman. Oke, sekarang kita naikkan kembali ya teman-teman untuk secara acak lagi teman-teman, dan hasilnya seperti ini teman-teman untuk recoil di ADS ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lanjut yang keempat teman-teman. Nah untuk yang keempat ini adalah sensitivitas di bagian giroskop ya teman-teman. Jadi ini hanyalah untuk di bagian gironya aja teman-teman, tidak untuk open fire teman-teman. Jadi bisa kalian lihat sendiri ini gironya masih aktif teman-teman. Nah sekarang kita reset menjadi 1% teman-teman, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Gironya tidak bekerja kembali teman-teman, dan bisa kalian lihat sendiri ini gironya mati teman-teman. Oke, sekarang kita hidupkan kembali gironya teman-teman. Nah di sini kita kenakan secara acak, dan ini hasilnya teman-teman. Gironya kembali bekerja seperti semula teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat teman-teman. Nah untuk yang keempat ini adalah sensitivitas giroskop ADS teman-teman. Jadi kalian itu bisa menembak sambil menahan ADS nya teman-teman dengan menggunakan giro teman-teman, tanpa menyentuh device kalian teman-teman di bagian layar teman-teman tentunya. Nah oke, sekarang kita jadikan dia untuk 1% teman-teman, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Recoilnya tidak bisa tertahan dengan baik teman-teman ketika kalian menggunakan giro ADS teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di recoilnya tidak tertahan dengan baik teman-teman. Oke, jadi sekarang kita naikkan secara acak aja teman-teman untuk recoilnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi untuk di sensitivitas dikali 2 kali 3 sampai kali 6 itu kalian atur sendiri teman-teman. Untuk pengaturannya itu hampir sama dengan kayak tadi teman-teman. Untuk di bagian scope aja teman-teman, pas saat kalian open scope aja teman-teman. Dan untuk di bagian kameranya itu sama semua teman-teman. Kalian tidak perlu ngaturnya lagi teman-teman. Dan perlu yang kalian ingat teman-teman, jadi tadi saya tuh mengaturnya tuh hanyalah sebagai gambaran saja teman-teman, untuk acak-acak aja teman-teman. Jadi untuk di sensitivitas aslinya itu saya akan kasih tahu di akhirnya teman-teman. Untuk sensitivitas aslinya kalian bisa menirunya teman-teman. Ini adalah sensitivitas asli saya teman-teman, dan ini di khusus red dot holographic saja teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya pengen niru sensitivitas ini, kalian bisa nirunya teman-teman. Dan sensitivitas ini adalah sensitivitas rahasia saya juga teman-teman, karena di sensitivitas ini saya bisa dapat meniru semua sensitivitas yang ada di HP Android teman-teman, tidak untuk di HP iPhone teman-teman atau iOS teman-teman. Karena untuk HP iPhone itu menurut saya itu sensitivitasnya itu jauh banget perbedaannya teman-teman, karena saya dulu sudah pernah nyobain ya teman-teman, untuk di HP Poco dan di HP R. Jadi itu jauh banget perbedaannya teman-teman. Tapi kalau saya meniru di HP Redmi, apapun di situ kayak Oppo, itu masih bisa enak teman-teman untuk sensitivitasnya, karena di sini saya sudah mengatur di sensitivitas selanjutnya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang kesulitan untuk mengatur sensitivitas, kalian bisa mengaturnya sensitivitasnya di sensitivitas selanjutnya teman-teman. Kalian tidak perlu merubah di sensitivitas pengaturan kalian teman-teman. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian bisa merubahnya teman-teman untuk sensitivitas pengaturan kalian teman-teman. Tapi saya lebih sarankan banget untuk di sensitivitas selanjutnya aja sih, untuk di
dirubah teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi segitu dulu informasi tentang sensitivitas lanjutan pada kali ini teman-teman. Nah untuk next konten saya bakal ngebahas yaitu di sensitivitas pengaturan teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang kepo dengan sensitivitas pengaturan atau yang belum tahu atau yang belum ngerti lah teman-teman, jadi saya bakal ngupload di video berikutnya teman-teman. Sebelum saya pamit di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini, dan saya di sini tidak meminta apapun dari kalian teman-teman. Saya di sini cukup menonton saja, saya sudah senang teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berkomentar dan sudah mensupport teman-teman. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.